Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya bersama dengan Kanda Faisal. Kita sama-sama apoteker. Cuman bedanya saya fokus di usaha apotik, sementara beliau dulunya itu abdi negara, tapi kemudian banting setir. Ingin juga sama-sama di bidang usaha. Dan yang luar biasanya saat ini beliau aktif di lembaga sosial. Ya. Beliau mendirikan sebuah lembaga yang bergerak di bidang filantropi, di bidang sosial. Namanya itu Bahagia Care Indonesia. Nanti kita coba bahas terkait itu, bagaimana perannya di masyarakat, apa manfaat apa saja yang bisa diberikan dan yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum dan di mana saja. Begini mungkin Kanda, pertama saya sebenarnya penasaran nih Kanda. Kita kan baru kenalan sebenarnya beberapa tahun. Kira-kira saya lupa kita mulai kenalannya itu di mana sebenarnya. Masih ingat tidak? Kita pertama kali kenalannya di mana? Saya tahu kita itu apoteker. Kemudian seorang suami yang luar biasa dari teman SMA saya kayak gitu. Tapi kita belum pernah ketemu. Masih ingat ya ketemunya kita di mana kira-kira? Sepertinya kita ketemu itu di mana? Kercap sepertinya. Kita bukan Kanda, bukan. Serius bukan. Saya ingat betul itu ketika saya ingat. Kita ketemu itu di mana kira-kira? Saya di kampus. Bukan. Saya ingat kita ketemu itu di kampus, bukan. Di Unhas. Kita ketemu, kalau saya tidak salah di apa namanya, musola itu. Aduh. Ya, jadi saya ingat pernah ya. Pernah ketemu. Tapi yang lebih saya ingat betul itu ketika saya pulang dari Makassar di sekitar tahun 2016-an lah. Kemudian saya buat sebuah kegiatan berbagi nasi Jumat waktu itu. Kemudian istrinya dia kan berteman kan, dia mention, terus dia mau ikut donasi bagi nasi Jumat. Dia suruh ambil nasinya itu di Lestari Medika dan suruh ketemu sama kita pada saat itu. Ya. Kayaknya di situ pertama kali kita ketemu. Jadi kalau begitu yang duluan pertama mengenal itu saya. Saya mungkin sebagai orang yang mungkin mengagumi. Astagfirullahaladzim. Di kampus saya lihat ada seorang mahasiswa yang mungkin orangnya cuek, aktivis, orang yang mungkin rajin di kampus. Ya, jadi saya kenalnya dari kampus. Oh begitu ya. Jadi waktu itu kita ketemu, kemudian kayaknya dari situ sudah mulai kayaknya Cal ini ada chemistry begitu. Selain itu kayak beliau ini tidak hanya peduli sama lingkupnya saja, tapi dia punya kepedulian juga untuk masyarakat di sekitar. Mungkin dari situ kan di sekitar 2016 kita masuk ke ini Bahagia Care ini. Itu Bahagia Care kapan di ini ya? Bahagia Care kan dia kan lembaga ini kan, lembaga filantropi non profit lah, lembaga sosial. Kita masih ingat kapan kita dirikan itu Bahagia Care? Bahagia Care itu seingat saya itu tahun, atau sudah jauh dari kita masih kuliah sudah dipikirkan? Ya kalau organisasi sejak kita masih sekolah sudah berorganisasi. Nah, untuk Bahagia Care sendiri itu bagian daripada bentuk pencarian selama ini, sudah hasil daripada meditasi. Hasil daripada berorganisasi selama ini. Akhirnya kita rumuskan untuk mendirikan sebuah lembaga filantropi non profit. Betul ya. Bahagia Care Indonesia. Kita kemudian merasa terpanggil untuk mendirikan itu melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Iya betul. Banyak kejadian-kejadian yang menyentuh perasaan kita dan kita di situ tidak memiliki kontribusi yang berarti. Salah satunya itu ada satu kejadian banyak sekali orang yang meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Iya betul. Dan untuk menggunakan mobil ambulans itu membutuhkan kos yang cukup besar. Iya betul. Nah disitulah kemudian kita berinisiasi untuk bagaimana bisa memiliki ambulans gratis. Itu hasil daripada saweran teman-teman sekalian. Semua mengumpulkan, menyisihkan daripada apa yang mereka miliki, akhirnya kita bisa memiliki ambulans. Ambulans ya. Itu terjadi seingat saya di tahun 2021. Oh, 2021 di. Tapi kalau kita bergerak di bidang sosial sejak dari sekolah. Dari sekolah. Tapi untuk Bahagia Care-nya sendiri 2021. Jadi selama ini kalau Kaical, misalnya Kanda Faisal ingin melakukan sesuatu di bidang sosial, rata-rata kolaborasi, mandiri dan sebagainya. Nanti baru tersadarkan untuk
membuatnya dalam bentuk lembaga supaya bisa terorganisir dengan baik itu dengan mendirikan Bahagia Care di tahun 2021. Oke. Bahagia Care itu sendiri kan sebenarnya kumpulan baik teman-teman khususnya di kalau di bawah-bawah ada Expensa 98. Oh begitu. Kemudian juga kita di profesi apoteker, kemudian mungkin teman-teman kuliah. Nah, untuk bisa menggabungkan itu semua dalam satu kekuatan, maka Bahagia Care bisa menjadi wadah. Wadah. Ya. Kalau kita menggunakan satu lembaga, katakan Ikatan Apoteker Indonesia, itu mungkin hanya menjadi wadah teman-teman apoteker. Betul. Sehingga kita membuat sebuah wadah yang sifatnya universal, semua bisa bergabung. Bisa bergabung di situ. Berarti background tanpa mengenal background gitu. Dan tidak mesti dia organisasi ini saja kan. Jadi semua masyarakat umum kalau ingin membutuhkan manfaat yang istilahnya yang bisa diberikan oleh Bahagia Care ini bisa. Tinggal mengkomunikasi sama Bahagia Care-nya begitu. Kira-kira apa saja program-programnya dari Bahagia Care ini yang sudah berjalan saat ini, sementara berjalan atau sudah berjalan? Programnya itu cukup banyak. Dia sifatnya mengalir. Kita belum terlalu program bahwa hari ini membuat ini, besok belum sampai sejauh itu. Tapi ada yang rutin kan? Iya, rutin. Itu yang sering saya lihat itu yang sering saya lihat di Facebook, di media sosial itu sering dibagikan, itu yang rutin kegiatan. Apa sih kegiatan rutinnya? Bahagia Care itu alhamdulillah sudah berada di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya, di Bau-Bau, Kendari, Kolaka. Biasanya di Bau-Bau tapinya. Ya. Kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu juga ada, di Sulawesi Tengah juga ada. Ya, bahkan di beberapa daerah lain seperti di Nusa Tenggara Timur juga ada teman-teman. Berarti konsepnya kayak kekerabatan gitu. Yang penggeraknya teman-teman pertemanan. Itu program yang sudah. Program-programnya itu yang jelas yang rutin itu seperti sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu berbagi kue, kadang juga nasi gitu. Berbagi itu. Kemudian bantuan seperti kalau di masjid Mushaf Al-Quran. Pembangunan rumah ibadah. Support donasi support kebakaran. Kalau yang sifatnya rutin itu juga seperti katakan mungkin ambulans gratis, ambulans jenazah pasien itu rutin. Rutinnya itu. Saya penasaran nih sama ambulans. Berarti Bahagia Care ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkan ambulans. Ambulans kan ada dua, ambulans yang untuk jenazah sama ambulans untuk sakit. Jadi dia itu berarti mobilnya ada dua, unitnya ada dua. Kita ada 3 saat. Ada 3 ya. Dan itu sudah sudah berlangsung lama itu dari 2021. Operasionalnya. Kita sampai di waktu gempa Sulawesi Barat di Mamuju kita terjunkan juga ambulans ke sana. Jadi masyarakat misalnya keluarga misalnya kan dia butuh ambulans. Tinggal hubungi saja Bahagia Care. Begitu. Itu cara komunikasinya bagaimana kan? Ya, pertama pasti dari pertemanan. Rata-rata yang menggunakan jasa atau fasilitas kami itu teman-teman, keluarga, tetangga, atau mungkin orang yang sudah memiliki sering berinteraksi. Dan sebenarnya kita konsepnya itu siapa saja boleh. Kemudian kita berharap juga makin banyak orang yang terpanggil untuk ikut bersama-sama. Jadi Bahagia Care itu ada wadah. Silakan siapa saja mungkin yang mau donasi, yang mau wakaf, katakan mungkin wakaf kan banyak ya mungkin. Katakan mungkin mau beli tanah untuk jadi tempat ibadah, mau beli tanah untuk jalan. Ada juga yang mungkin untuk pendidikan, dan kita mungkin konsennya salah satunya yang utama adalah menyediakan membantu fasilitas kesehatan. Itu kan sangat-sangat membantu di saat masyarakat butuh, kita bisa menyediakan. Alhamdulillah banyak. Saya yakin dan percaya di Indonesia khususnya di daerah juga kita ini banyak orang yang memiliki empati terhadap masyarakat lainnya. Nah, kemudian kami fasilitasi, katakan mungkin ada keluarga yang sudah meninggal, mungkin memiliki dana. Kita tolong kalau bisa siapkan kami mobil ambulans yang akan kita wakafkan untuk masyarakat. Ada mungkin kan selain siapkan mobil kan, saya pernah lihat juga kan Faisal sendiri yang bawa ambulansnya kayak begitu. Ambulans jenazah atau ambulans untuk yang bawa untuk orang sakit gitu. Mungkin karena Faisal punya pengalaman unik begitu atau tidak ketika
membawa jenazah mungkin sampai ke mana begitu, paling jauh di mana begitu, menyupiri sendiri. Kita yang paling jauh itu ada jenazah yang dari Meksiko. Wih, Meksiko. Itu kemudian Maksudnya dari Meksiko kita Meksiko jemput begitu. kemudian kargo sampai Oh, ke begitu. Iya. Kendari, dari Kendari kami jemput dari Bau-Bau ke Kendari. Wih, Kendari jemput Ya. ke Kendarinya langsung. Kemudian kami bawa ke Buton Tengah. Oh, Buton Tengah. Berarti dari sini kita ke Kendari Iya. untuk jemput jenazahnya Jenazah di bandara. Bandara. Haloleo, ya. Lalu kemudian bawa kembali ke Buton Tengah. Wih, lintas berapa kabupaten itu? Ya. Lintas provinsi itu. Luar biasa. Tapi ya kami merasa senang juga. Ya, Satu sisi betul. sebenarnya Ya, sih. kenapa kemudian kami sering untuk terjun langsung. Ya, Satu sisi ya meminimalisir biaya. Ya. Yang kedua ada perasaan bersyukur bahwa Ya, kita masih bisa betul. memberi manfaat buat masyarakat. Ya. Kemudian sebagai pengingat Ya. bahwa ternyata memang kematian itu begitu sangat dekat Ya, sama kita. betul. Artinya tidak harus mengenal tua untuk kita akan dipanggil, muda pun atau bahkan masih bayi pun kita Betul. bisa dipanggil. Itu juga yang membuat satu pelajaran Iya. dan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, betul. Kita sering-sering melihat orang sakit, Ya, kematian, buat betul. kita bisa merefresh lagi Ya. mengenai perjalanan hidup kita. Betul. Jadi beda memang rasanya kita terjun langsung, dampingi langsung, Iya. dengan kita hanya lihat video. Yang tadinya mungkin kita ingin buat kesalahan, lihat ada mayit di belakang kita, harus insaf ini. Insaf ini. Betul. Lebih menata, lebih bisa istilahnya tersentuh dan menata hati lebih baik lagi. Kalau yang untuk orang sakit kan, Dang, pernah tidak punya pengalaman mengantar orang sakit? Orang sakit ini sebenarnya lebih rumit ketimbang kita begitu membawa mayit atau jenazah. Oh, begitu. Karena saya pernah satu kejadian mengantar orang sakit itu meninggal di jalan. Wih, innalillahi. Jadi memang butuh keahlian khusus, Oh, begitu ya? ketepatan, Oh. kemudian pengetahuan medis agar kita kan biasa menjemput pasien dari rumah. Dari rumah. Mereka menelpon itu kadang kita kan tidak standby Iya, di kantor. Heeh. Nah, ketika mereka menghubungi kita mungkin lagi ada aktivitas di luar, kemudian Iya, ketika betul. tolong agar bisa dijemput kami segera. Iya. Tapi mungkin ya karena sangat-sangat sito, Iya. akhirnya mungkin kami sudah cukup berusaha sampai Iya, kami balap apa segala macam. Sebisa mungkin untuk sampai ke rumah sakit, namun terlambat. Itu yang membuat saya, kalau untuk pasien yang sakit itu memang membutuhkan penanganan khusus. Lebih rumit lah, lebih sulit ketimbang kita mengantar jenazah. Betul. Ini luar biasa itu. Kita dari tadi kan bicara jenazah sama orang sakit. Masya. Saat ini kan yang untuk terkait Bahagia Care, ada tidak program-program yang kan sebentar lagi kita bulan Ramadan ini. Ada tidak program-program yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat ini kayak gitu? Atau memang dia program untuk Ramadan itu ada dan memang sudah rutin dilakukan setiap tahunnya? Ya, alhamdulillah Ramadan merupakan salah satu program rutin yang kami adakan setiap tahunnya, bahkan sebelum Bahagia Care pun sudah kita lakukan di. Tapi kan lebih terorganisir dengan Bahagia Care kan. Kita sering berkolaborasi dengan Expensa 98. Expensa 98 ya? Ikatan Apoteker Itu Expensa Indonesia. 98 itu apa itu? Angkatan 98 SMP 1. Oh, alumni, Iya, alumni SMP 1, SMP 1 Bau-Bau. angkatan 98, oh, itu Expensa 98. Terus kolaborasi sama Ikatan Apoteker Apoteker Indonesia. Kita Oke. kolaborasi dengan beberapa organisasi profesi kesehatan lainnya. Oke. Atau organisasi alumni perguruan tinggi, itu sering kita adakan. Itu rencana mau diadakan lagi di bulan Ramadan ini? Iya, alhamdulillah kita mungkin sebentar, insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan ada bantuan dari beberapa donatur. Iya. Itu kita akan mendistribusikan air mineral. Air mineral untuk bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan di masjid-masjid. Oh, masjid-masjid. Oh Iya. iya, betul. Pahalanya kan berlipat ganda. Ya, karena memang dibutuhkan air mineral. Iya. Ada lagi kegiatan yang lainnya? Kemudian mungkin insya Allah ini kan saya lihat masyarakat cukup sulit ya. Ya, betul. Beras. Beras ini seperti lagunya Iwan Fals. BBM naik tinggi, beras tak terbeli. Aduh, ya Allah. Orang pintar tarik subsidi. Aduh. Anak kami kurang gizi. Jadi Bahagia Care mau kasih solusi terkait itu. Saya sih sebenarnya dengan teman-teman sudah kemarin sudah berinisiasi untuk bagaimana kita kumpul-kumpul yuk, kita bantu masyarakat. Rencana kita mau adakan beras murah, kita subsidi. Oh, begitu. Yang jadi masalah berasnya stoknya
gudang beras itu kosong. Oh begitu. Iya, saya jadi bingung juga apakah mungkin karena panen belum atau mungkin distribusi ke Ya. kota kita ini belum, sehingga kemarin kita sudah berencana sekitar 700 karung Oh rencana kita mau akan subsidi 700 karung mau dibagikan kepada dijual? masyarakat yang tadinya mungkin harga 60.000 per karung. Iya. Kita teman-teman siap bantu 20.000 subsidi per karung, jadi kita 40.000 Berarti pasar murah. pasar murah. Pasar murah begitu. Kita akan subsidi, tapi berasnya kosong. Masih kosong. Oh Ya. gitu ya. Pantas Sehingga- mahal kalau gitu. Sehingga kita kemudian tadi yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat tadi, Oh, itu, kemudian mungkin pembagian iftar, Buka puasa. buka ya, puasa, buka puasa. itu jadi sebuah rutinitas lah. Dan alhamdulillah saya lihat ini kuasa Allah, Mm-mm. Ramadan itu memang mereka keajaiban. Iya iya. Bikin Yang itu. kalau kita berpikir secara logika mungkin Iya. kok bisa kondisi susah di Ramadan itu bisa membaik. Iya, itu memang keajaiban. Dan saya yakin walaupun mungkin secara ekonomi katakan kita tidak baik-baik saja, Iya. tapi bulan Ramadan itu memang bulan yang Berkah penuh ya. berkah. Penuh berkah. Ya. Semua Jadi, diberi kemudahan. Ya. Betul. Pikiran juga kita itu terbuka, Terbuka betul. dapat hidayah. Orang lagi baik-baiknya di bulan itu kayak gitu. Orang jahat sekalipun dia berpikir untuk melakukan kejahatan di situ. Namanya juga bulan Ramadan, bulan suci kan. Kemudian itu kan ada yang ini yang ada mungkin satu program yang mungkin kita lupa dan saya ingat betul itu. Sama teman-teman yang lain ada kegiatan sunat, ya. Sunatan gratis. Nah, itu kenapa bisa? Maksudnya apa latar belakangnya sehingga Bahagia Care juga mau mengadakan kegiatan sunatan gratis itu kolaborasi dengan ini dengan apa namanya dengan organisasi apa? Iya, ada beberapa organisasi termasuk Ikatan Alumni. Dan itu rutin kan? Ya, alhamdulillah rutin. Ya, tentu saja harapannya kita kan itu secara kesehatan kan medis bagus. Oh iya. Betul. Kemudian ada memang di beberapa daerah kita itu sunat itu masih harus diedukasi. Karena mereka memiliki kepercayaan mungkin sunat kampung. Oh begitu, masih ada juga yang Masih ada juga. Oh begitu. Masih ada. Oh saya kira ada juga yang cuma sunat kampung begitu Ya. di zaman sekarang ini. Masih Masih ada. ada. Oh. Masih ada. Keyakinan itu masih ada. Iya. Hanya mungkin dengan edukasi yang Iya, gencar, betul. masif, sehingga mungkin tingkat pengetahuan masyarakat semakin lebih baik. Hanya kan kalau di bulan Ramadan ini mungkin kita tidak laksanakan Iya, itu. tidak pasti itu. Macam mau dipotong di bulan Ramadan. Ya, itu mungkin yang akan kita lakukan lagi di bulan suci Ramadan itu ya paket bantuan duafa. Oh paket, oh iya, Bantuan paket duafa. duafa. Kemudian kita ada paket lebaran untuk guru-guru. Oh itu juga kita ada kan? Ya, Untuk guru itu bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu pahlawan dengan penuh jasa. Oh iya. Asik sekali. Guru-guru- Seperti guru-guru SMA. antum ini kan Aduh, ya guru ini yang Allah. Oh itu kan saya ada usul sebenarnya. Karena kita bilang guru itu kalau bisa usul saja ini nah, mau dianu atau tidak. Paketnya juga tuh dikasih ke guru ngaji. ya asik sekali. Ini kayaknya guru-guru ngaji. Aduh. Ya kadang Siapa tahu tuh ada pahlawan maksudnya. yang dilupakan ini. Iya karena memang masih terus terang ada banyak keresahan-keresahan guru ngaji itu yang masih dipandang sebelah mata sebenarnya guru ngaji. Istilahnya ada yang bilang ya guru ngaji itu hanya begitulah kayak gitu. Jadi mungkin siapa tahu ada paket untuk mereka guru-guru ngaji. Guru ngaji Mungkin bukan dari segi jumlahnya atau apa kan paket sembako dan istilahnya kita mulai menyentuh lah bahwa ada di bobotnya ada loh guru ngaji kayak gitu. Kita juga kasih ke mereka Pak. mungkin yang ada selama ini yang biasa kami lakukan itu mungkin Kan hanya guru secara umum kan. iya pemberian bantuan juga kepada takmir masjid. Jadi kita Takmir, ya? belum pisahkan antara Oh. guru ngaji dengan takmir masjid ini Takmir yang mungkin masjid, ya. harus bisa diidentifikasi dengan baik yang mana. Kalau mungkin sekarang kan saya lihat ada pergeseran juga bahwa untuk ngaji buat mondok atau kan mungkin buat apa TPQ guru ngaji TPQ yang sama Ya. sini. Kan sekarang mungkin tidak lagi selamanya semua dilaksanakan di masjid. Ada mungkin TPQ itu TP yang sudah betul, mondok, yang nah, sendiri dia. yang sendiri-sendiri itu yang Bahkan mungkin ada kan yang TPQ-nya di rumah. di rumah ya. Di rumahnya, di rumah istilahnya kayak saya di Ian itu ada berapa TPQ gitu. Dia di rumah, ibu-ibu. Dia memang mengajar mengaji dan mereka itu kalau kayak saya misalnya kan, saya kan masih muda jadi enak kayak gampang jadi bergerak. masih muda Aduh, ya Allah.
Tapi kan yang istilahnya saya gampang terekspos kayak gitu, Iya. kayak kita kenal, saya begitu tahu. Tapi kalau kayak ibu-ibu yang begini, ibu-ibu yang sudah tua, mereka tidak butuh sama popularitas begitu. Hanya sebagian orang saja yang mengenal mereka, hanya santri saja yang mengenal mereka. Yang seperti begini kan tidak tersentuh. Kami ada di Dusun Kolagana. Contohnya kayak begitu Dusun kan. Kolagana, alhamdulillah ada. Jadi kalau misalnya ada program Iya. paket untuk guru, Betul. tidak hanya guru sekolah aja, tapi kalau bisa kayak Betul. guru ngaji juga. Setuju. Pahalanya luar biasa. Soalnya kan guru ngaji belum dapat apa? Sertifikasi ya. Betul ya. Iya betul juga sih. Jadi begini kan Bahagia Care ini sudah lumayan lama lah, dari 2021 kan, dari 2021 dia secara lembaga kan, dan sudah memiliki banyak program ambulans, berbagi paket dan lain sebagainya. Kalau misal suatu hari nanti dan memang sudah terbuka kolaborasi, apakah Bahagia Care terbuka untuk kolaborasi dengan semua entitas komunitas, entah itu komunitas sekolah, organisasi yang ada di Kota Bau-Bau ini, atau punya keinginan untuk itu juga kan, Dan? Sangat. Saya menganggap bahwa Bahagia Care itu berhasil ketika kita sudah bisa menanamkan sejak dini, bahkan sejak taman kanak-kanak, kita sudah bisa memberikan sebuah pembelajaran atau mungkin adik-adik kita itu memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana jiwa filantropi. Kan kita membiasakan tangan di atas. Betul. Jadi persoalan kemudian ada anak-anak kita atau orang teman-teman kita yang dari sisi ekonomi mungkin tidak terlalu baik, tetapi ketika mereka memiliki mindset tangan di atas, maka saya yakin dan percaya daerah kita itu akan menjadi daerah yang sangat bahagia. Bau-bau ya betul. Bau-bau akan menjadi daerah yang sangat bahagia karena sejak kecil kita sudah drive anak-anak kita, adik-adik kita mulai dari TK, SD terbiasa untuk berbagi, apalagi di momen bulan Ramadan ini. Kita berharap anak TK berbagi, SD berbagi, SMP berbagi, SMA, kuliah. Sehingga sangat-sangat malu lah kemudian kita yang sudah bekerja tidak berbagi. Nah, kalau kita bayangkan, kita menghasilkan bahwa masyarakat Kota Bau-Bau menjadi masyarakat yang peduli, yang suka berbagi, maka untuk mencapai daerah yang bahagia itu, insya Allah kita akan capai. Itu poinnya sebenarnya. Berarti kami siap untuk berkolaborasi dengan siapapun. Tanpa mengenal latar belakang. Masya Allah. Terus ada mungkin ini kan harapan-harapan terkait Bahagia Care untuk Kota Bau-Bau atau untuk untuk masyarakat secara umum. Iya, kita berharap bahwa kondisi hari ini kan begitu sangat carut marut ya. Kita agak cara kita berpikir itu mungkin agak berbeda dengan dulu. Kayak rumit sekali. Hari-hari ini kita kayaknya diperhadapkan dengan mungkin karena tontonan juga ya yang saya rasa sangat-sangat tidak mendidik. Lebih mudah ya. Tontonan yang kita dapatkan itu atau berita yang kita dapatkan tiap harinya itu membuat kita kayak seperti tidak memiliki motivasi. Kita hanya melihat kasus korupsi, kasus kejahatan, politik yang kacau balau. Betul. Sehingga tanpa sadar kita di-drive untuk otak kita ini mungkin menjadi untuk menghasilkan hormon untuk menghasilkan kesenangan? Dopamin ya. Untuk kesenangan kesenangan itu menjadi kurang. Sehingga betul. kita untuk memiliki sebuah inovasi, akhirnya pemikiran kita yang penting selamat saja di hari ini. Untuk berbuat kebaikan itu kemudian tidak menjadi sebuah prioritas. Dan memang kita melihat ada disparitas, kesenjangan. Kesenjangan. Kita berharap di Bahagia Care kita bisa memperkecil atau bahkan menghilangkan kesenjangan itu tadi. Silakan yang mungkin berhasil dari sisi karir menjadi pejabat, yang berhasil dari sisi ekonomi menjadi pengusaha, tetapi kedekatan mereka dengan masyarakat itu atau kontribusi mereka itu bisa dirasakan. Berarti Bahagia Care berusaha untuk menjadi solusi, memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Apapun profesi dan aktivitas kita, semua bisa bahagia.